Baik, saya akan menjelaskan tentang jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan yang dulu adalah Teknik Gambar Bangunan. Jurusan ini merupakan jurusan yang mencetak siswa untuk menjadi juru gambar muda seperti drafter, estimator, pengawas lapangan, dan calon-calon arsitek yang nantinya anak SMK ingin mengambil kuliah di arsitek maupun di sipil dan bidang yang sama. Mari untuk lebih dekat kita kenal jurusan ini. Mari kita masuk ke studio kami. Selamat pagi. Baik, hari ini anak-anak sedang praktek tentang menggambar AutoCAD dan SketchUp. Catherine lagi ngerjakan apa, Trin? Saya ngerjakan di program AutoCAD, Pak. Ini Proyek apa ini? Proyek ruang kelas. Denah ruang kelas. Ini AutoCAD-nya ya? Ya, Oke, ada gambar 3D-nya? ada. Ini kita Nah. struktur sama arsitekturnya. Oke. Jadi di jurusan kami juga mengajarkan tentang 2 dimensi dan 3 dimensi, khususnya di AutoCAD untuk detail gambarnya, DED dan as-built drawing-nya, kemudian ada juga di 3D untuk presentasi visualnya menggunakan SketchUp, kemudian nanti dirender di Enscape. Baik, mereka sedang mengadakan pembelajaran. Kebetulan di jurusan kami juga mengikuti lomba LKS yang tahun ini menjuarai juara 1 tingkat kabupaten dan kota. Kebetulan menggunakan aplikasi Revit. Kebetulan kami juga sering menjuarai beberapa lomba, diantaranya lomba maket dan lomba desain rumah. Nih. Baik, berikutnya kita akan tunjukkan program TEVA kami, silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek TEVA di jurusan DPIB. Selain kita pembelajaran berbasis praktik, kita juga berbasis proyek. Kebetulan di DPIB kita sedang mengerjakan proyek perencanaan gedung dom. Mungkin dari divisi tim perencana bisa dijelaskan proyeknya apa? Jadi, proyek perencanaan kami kali ini yaitu pembangunan gedung dom menggunakan HJWF. Jadi, proyek ini akan direalisasikan di kampus 3. Divisi saya di sini yaitu sebagai perencanaan gambar 2 dimensi. Ya, selain gambar 2 dimensi, kita juga ada visual gambar untuk 3D. Jadi, divisi saya di sini sebagai penggambaran visual 3 dimensi dengan menggunakan software SketchUp. Selain proyek TEVA yang kita laksanakan, kita juga ada beberapa mata pelajaran yang kita pakai untuk pengukuran tanah. Berikut ada beberapa alat yang kita gunakan. Ini ada beberapa alat yang kita pakai untuk safety keamanan, ada helm proyek. Dan berikutnya, Dan di sini ada yang namanya Total Station. Dan di sini ada alat yang namanya water pass. Di sini ada tripod. Di sini ada bak ukur. Dan selanjutnya di sini ada meteran. jadi alat-alat ini yang kita gunakan untuk kegiatan survei maupun pemetaan tanah atau ilmu pengukuran tanah di penunjang mata pelajaran di jurusan DPIB. Selain gambar perencanaan bangunan dengan beberapa software yang kita gunakan, di sini kita juga ada proyek dalam pembuatan maket. Nah, salah satunya maket yang kita kerjakan ini merupakan maket real atau maket proyek yang berada di salah satu wilayah Pare. Nah, salah satunya gedung yang kita kerjakan ada gedung sekolah dan ada area jamban. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini maket kita gunakan untuk apa kira-kira? Maket ini membantu kita untuk memvisualisasikan gambar bangunan menjadi 3D sehingga kita bisa melihat tata letak ruang dan skalanya. Selain mengetahui tata letak, skala dan ruang, mungkin di sini kita juga belajar tentang bagaimana struktur-struktur yang kita gunakan melalui maket yang kita kerjakan, supaya nanti anak-anak juga akan paham strukturnya ada di bagian mana saja. Nah, selain itu, dalam pekerjaan kali ini juga kita belajar tentang bagian interior dan eksterior. Mungkin bisa dijelaskan untuk proyek kali ini kita mengerjakan di area mana?
kita mengerjakan di area jamban. Dengan ini kita dapat melihat strukturnya, yaitu ada rangka kuda-kuda, kolom, ring balok, dan juga ada interior dan eksteriornya, yaitu terdapat ada ruang tunggu. Baik, selain program TEVA di DPIB, kami juga ada salah satu mapel yang mengajarkan anak-anak untuk menghitung kebutuhan material, mengetahui kebutuhan material, dan mendata kebutuhan material. Selamat siang. Siang, Oke, baik, di sini di materi ini anak-anak pertama mengenal dulu gambar yang akan mereka hitung, dimulai dari pekerjaan pembersihan. Di sini mereka sudah masuk di perhitungan pondasi batu kali. Ini lagi ngerjakan apa, Oke? Lagi ngerjain perhitungan, Pak. Perhitungan apa? Perhitungan lab. Lab. Menggunakan aplikasi apa ini? Excel. Dengan aplikasi Excel. Oke. Project apa? Project lab 3D, Pak. Oh, lab studio 3D ya. Iya. Jadi di jurusan DPIB kali ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menggambar suatu bangunan, tetapi kita juga belajar bagaimana mewujudkan suatu ide menjadi perencanaan yang nyata dan terstruktur. Baik, itu tadi penjelasan tentang jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Jurusan yang menyiapkan untuk menjadi arsitek, teknik sipil, estimator, drafter, dan pengawas lapangan. Mari bergabung bersama kami di jurusan DPIB SMK Canda Biro Pare. SMK bisa.